Sahabat, perpustakaan di era kini tak lagi memerlukan ruangan yang begitu luas. Di era kini, perpustakaan cukup seluas genggaman tangan, karena perpustakaan bisa disimpan di handphone yang sebesar genggaman tangan. Itu karena semakin banyak buku-buku tersimpan dalam bentuknya yang digital. Ini pernyataan dari Steve Wenger. Ia seorang kolektor buku yang teramat senang memiliki perpustakaan di rumahnya, hingga suatu ketika ia merasakan tak lagi ia memerlukan ruangan di rumahnya sebesar itu, karena semakin lama semakin banyak buku-buku yang justru dikoleksinya dengan digital, karena ia memasuki era baru dunia buku. Ini pengantar yang kuat untuk kita memasuki diskusi obrolan hati pena yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena ke-42. Ini webinar setiap hari Kamis. Topiknya adalah nasib dunia penerbitan dan perbukuan pasca pandemi. Yang menjadi pembicara sahabat kita Salman Faridi, CEO dari Bentang Pustaka. Peran saya mempertajam diskusi dengan menukik kepada riset-riset mutakhir. Saya akan masuk ke dalam topik yang agak provokatif dengan judul "Kita Memasuki Babak Akhir dari Buku Era Lama". Saya mulai dulu dengan aneka berita. Ini berita mengenai buku yang menurun di tahun 2013. Sudah muncul tendensi itu bahwa terjadi declining, penurunan penjualan buku, pembelian buku, pembacaan buku secara global. Ini tren yang sudah dibaca 2013, sekitar 9 tahun yang lalu. Lalu sekarang di tahun ini, 9 tahun kemudian, sama juga beritanya bahwa tren ini semakin dikonfirmasi bahwa the book sales boom is over. Bahwa ledakan penjualan buku yang sering terjadi di masa lalu sekarang sudah selesai, tak akan terjadi lagi. Ini yang menjadi judulnya. Dan kita lihat juga kemudian ini fenomena di Indonesia. Bahkan di Indonesia pun di tahun 2020 aneka berita sudah memenuhi banyak sekali ruang publik. Salah satunya ini yang cukup mewakili bahwa 50% volume penjualan buku merosot. Begitu besar merosotnya hingga 50% di tahun itu, dan setiap tahun cenderung semakin turun. Akibatnya pun pemerintah melalui Kemenparekraf mencoba terlibat mencari solusi, karena skala persoalan menurunnya buku sudah semakin lama semakin besar. Nah, ini juga contoh yang lebih konkret lagi. Ini toko buku in action. Dulu jadi primadona, ada satu kios buku yang legendaris di Solo yang bernama Mburi Sriwidari. Dahulu kala di sini orang berkumpul ramai sekali membaca buku, membeli buku, terbentuk komunitas buku di sekitar kios buku ini. Tapi sekarang apa daya, kios buku ini sangatlah sepi. Ya, kios buku ini menggambarkan tren sebuah zaman yang berubah. Dan ini juga berita yang
di tahun 2021 ketika datang pandemi, dikatakan di sini pandemi COVID-19 ikut memperparah anjloknya penjualan buku karena saat itu kita menghindari kontak fisik dengan orang lain seluas mungkin kita hindari, termasuk kontak fisik melalui tukar-menukar atau jual beli buku-buku cetak. Ini fenomena di dunia dan juga di Indonesia yang sudah cukup kokoh, sudah menjadi common sense bahwa buku terus menurun. Lalu kita mencari apa yang menyebabkan buku menurun. Ini 3 alasannya berdasarkan riset. Pertama adalah kita menuju paperless society. Kita menuju masyarakat yang semakin tidak bergantung kepada kertas. Akibatnya buku yang bergantung kepada kertas pun terkena efek yang sangat besar. Ini era di mana kita masuk ke era digital, era internet yang tak lagi memerlukan kertas. Dan ini era di mana informasi tersimpan dalam bentuk yang non kertas, dan itu jauh lebih murah. Terbentuk juga di sini paperless government, bahwa administrasi pemerintahan semakin tak memerlukan kertas. Di sini tercatat di tahun 2021 Dubai menjadi paperless government pertama di dunia, karena interaksi antar government di negara ini, di Dubai, semakin tak lagi memerlukan kertas. Semuanya bisa dikerjakan dengan digital, dengan paperless. Tak hanya di bidang politik dan pemerintahan, tapi juga di bidang ekonomi, transaksi bisnis. Kita menuju pada paperless economy, dan berbagai transaksi bisa dikerjakan dengan uang digital karena tersedia di sana aplikasinya. Ada PayPal, GoPay, Apple Pay, Google Pay. Sebagai contoh, sekarang ini semakin banyak orang belanja melalui Tokopedia, melalui Shopee sebagai misal, dan semakin mereka tak lagi menggunakan uang kertas di sana, cukup menggunakan pembayaran yang disediakan oleh aplikasi digital seperti GoPay, karena memang ini era yang paperless. Di media pun kita melihat memudarnya koran cetak. Hampir setiap tahun kita mendengar tumbang itu koran-koran legendaris di dunia, bahkan juga di Indonesia, yang tak lagi mereka bisa mencetak koran itu karena sudah datang ini era media dalam bentuk digital. Karena koran yang tercetak siklusnya itu hanya bisa diupdate setiap hari. Jadi update beritanya setiap hari, padahal ini zaman di mana update berita terjadi setiap detik. Dengan sendirinya, perubahan berita setiap detik ini tak bisa lagi ditampung oleh koran cetak yang harian, ya ditampungnya oleh media digital. Apalagi sekarang ini memang kita memasuki apapun yang serba paperless. COVID-19 ini yang tak terduga ternyata mempercepat hadirnya paperless society. 2 tahun lebih kita terkurung karena datangnya COVID ini yang menular cepat sekali, yang membunuh banyak sekali, sehingga kita menghindari kontak-kontak fisik termasuk kontak dalam kertas, sehingga akhirnya memang mempercepat datangnya era paperless society. Ini yang terjadi, dan sekarang ini kita melihat alasan kedua. Alasan pertama tadi datangnya paperless society, alasan kedua adalah terjadinya perubahan dari kultur membaca beralih menjadi kultur menonton, dari reading menjadi watching. Nah, ini ada riset yang dengan data terjadi di Amerika Serikat, tapi juga kita mengetahui ini pun akan terjadi di Indonesia dan juga sudah terjadi di Indonesia. Nah, ini datanya bahwa di Amerika Serikat mereka yang membaca itu tinggal 34%, tapi sisanya adalah mereka yang lebih banyak menonton, yaitu 47%.
Jika ada berita ini tersedia dalam bentuk teks yang bisa dibaca, dengan bandingannya berita ini tersedia dalam bentuk video yang bisa ditonton, yang bergerak, maka publik cenderung melihat berita itu dalam bentuk video. Karena sekarang ini memang watching terus meningkat. Di tahun riset ini, di tahun 2016, sekarang ini 47% dan trennya terus menaik. Sementara reading sekarang ini 34% dan trennya terus menurun. Jadi kultur perubahan dari watching yang beralih dari reading juga ikut mempengaruhi semakin menurunnya penjualan buku. Dan ini juga hasil riset bahwa your kid would rather watch YouTube than read a book. Survei confirm. Anak-anak kita, adik-adik kita, generasi yang jauh lebih muda, semakin mereka lebih memilih menonton YouTube ketimbang membaca buku jika informasi yang sama itu tersedia di YouTube. Jadi semakin muda generasi, semakin mereka memilih menonton dibandingkan membaca, lebih memilih watching daripada reading. Dan sekarang pun kultur menonton semakin beralih dari televisi yang selama ini mendominasi kita di ruang tamu kita, di ruang keluarga kita, semakin beralih ke internet, ke telepon genggaman saja. Ketiga, yang menyebabkan menurunnya dunia buku itu adalah pembajakan. Tapi bedanya dengan dulu, pembajakan sekarang ini dibantu oleh hadirnya teknologi tinggi. Ini IKAPI selaku organisasi dari penerbit sudah memberikan warning yang keras sekali, sebuah seruan yang keras sekali, meminta pemerintah turun tangan untuk atasi pembajakan buku. Nah, ini contohnya bagaimana hebatnya teknologi. Bahkan hanya dengan 30 detik kita bisa membajak sebuah judul buku. Ini berita di Guardian, media yang terbit di Inggris, tanggal 6 Mei 2019. Karena begitu mudahnya membajak buku, begitu cepatnya membajak buku, menjadi pertanyaan, bisakah pembajakan itu di stop? Dan kita lihat efek dari pembajakan. IKAPI di tahun 2019 sudah membuat berita, membuat pernyataan bahwa hanya dari 11 penerbit saja pembajakan ini sudah merugikan 116 miliar rupiah, tepatnya 116 miliar 50 juta rupiah, angka yang cukup besar bagi penerbit di Indonesia. Dan juga ini berdasarkan riset IKAPI, sebanyak 54,2% penerbit menemukan buku bajakan karya mereka itu dijual di aneka pasar-pasar digital melalui internet. Jadi semakin dia berada dalam satu format e-book, book digital, semakin ia mudah untuk di-copy dan disebar dan dijual di pasar-pasar internet, tentu dengan harga yang sangat murah. Bahkan lebih jauh lagi, IKAPI juga melaporkan 25% penerbit itu menemukan pelanggaran hak cipta berupa pembagian buku PDF secara gratis. Jadi kita melihat sekarang ini bukunya tak hanya dibajak dan dijual murah, bahkan juga dijadikan PDF, buku-buku dalam format digital yang dibagikan bahkan secara gratis saja. Begitu susahnya kita melawan dunia pembajakan ini, apalagi ini ada riset di Lituania yang menunjukkan publik pun merasa diuntungkan oleh pembajakan. Jadi yang kita lawan sekarang ini bukan hanya para pembajak, tapi juga publik luas
yang merasa diuntungkan dengan adanya pembajakan ini karena mereka bisa mendapatkan buku dengan harga yang jauh-jauh lebih murah, bahkan juga buku yang gratis-gratis saja. Nah, ini beritanya di tahun 2021 dari emerald.com bahwa dari stakeholders perception of the book menyatakan Bookpiracy bahwa satu pembajakan buku ini sudah dianggap menguntungkan masyarakat di Lituania. Dan kita tahu ini tidak hanya di Lituania, ini fenomena global bahwa yang pembajakan dianggap menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri, sehingga makin susah ia diberantas. Namun sekali lagi, memang pemerintah harus melakukan apapun yang bisa, setidaknya mengurangi arus pembajakan ini. Nah, akibatnya sekarang ini kita melihat dengan fenomena menurunnya buku-buku yang sekarang ini terjadi, kita pun menyatakan bahwa kita berada di periode akhir dari buku dalam bentuknya yang lama. Kita masuk ke dalam the future of the book dengan fenomena baru, dengan aneka hal-hal baru yang datang, dengan datangnya internet, dengan datangnya budaya interaktif, maka kita akan berada pada era di mana buku-buku lama, buku-buku cetak yang kita kenal sejak kita masa kanak-kanak itu segera berakhir, dan inilah akan datang buku masa depan. Bagaimana bentuknya? Nah, ini bentuknya. Buku di masa depan, pertama dia interaktif. Buku dalam bentuk yang lama kita sudah tersedia dengan informasi yang sudah tercetak, apa daya itulah yang bisa kita baca. Jika kita inginkan informasi yang berbeda, kita pun harus mencari dari buku yang berbeda, karena pembaca dijadikan pembaca yang pasif. Itulah buku era lama. Tapi buku era baru, ia interaktif. Ia memberikan ruang kepada kita untuk mengeksplor aneka informasi yang relevan dengan topik di buku itu, karena ia juga interlink, disediakan link-link di berbagai isu untuk kita klik, dan kemudian kita masuk ke dalam topik-topik, memperkaya informasi yang akan kita baca di buku itu. Jadi pembaca pun di dunia buku masa depan menjadi interaktif karena disediakan interlink yang ia tergantung kepada individual masing-masing pembaca. Individu yang berbeda bisa saja akhirnya mengklik link yang berbeda dan sampai pada informasi yang berbeda. Buku di masa depan juga, karena sekarang ini orang menyukai watching, tidak hanya semuanya teks, tapi juga ada beberapa informasi yang diselipkan link kepada videonya. Sehingga kita juga melihat untuk informasi tertentu, ia muncul dalam bentuk audiovisual dengan gambar-gambar yang memuaskan tidak hanya mata kita, tapi juga telinga kita, tapi juga panca indera kita secara menyeluruh, karena ia menampilkan gambar-gambar yang bergerak, yang tadinya hanya 2 dimensi, sekarang menjadi 3 dimensi. Dan tentu saja semua interlink ini hanya bisa dikerjakan secara digital, karena dengan digital pula lah yang membuat buku ini menjadi lebih murah, tak perlu dicetak di kertas, yang susah pula menyebarkannya jika ia dalam bentuk kertas. Jika dalam bentuk digital, ia mudah disebarkan melalui aneka media sosial dan platform digital. Buku di masa depan ia customized. Ia sangat tergantung dari individu yang membacanya. Individu yang berbeda bisa melihat buku yang sama, tapi dengan informasi yang berbeda, karena tersedianya hyperlink di sana yang banyak sekali. Individu tertentu memilih link yang ini untuk sampai kepada informasi yang ini. Individu yang lain memilih link itu dan sampai kepada link yang lain, walaupun dua-duanya membaca buku yang sama. Sahabat sekalian, kita memang prihatin dengan menurunnya penjualan buku,
namun juga kita cukup optimis karena kita menyadari buku tak pernah mati. Dulu ia berbentuk papirus, ia tersimpan dalam kulit-kulit hewan, lalu berubah zaman datang teknologi kertas, ia tersimpan di kertas, sekarang berubah lagi, paperless, ia tersimpan dalam dunia digital, dan berubah lagi sekarang, ia menjadi interaktif. Karena pada dasarnya, kebutuhan manusia mencari informasi itu tak pernah mati, karena itu juga buku tak pernah mati. Buku hanya berubah formatnya dari gaya lama yang segera mati menjadi gaya baru, buku masa depan yang interaktif, interlink, ada sisipan videonya yang digital dan juga customize. Karena itulah kita selalu optimis dengan dunia buku, tapi tentu buku di era baru. Salam.